Fenomena projection, haters, insecure menjadi benci sama orang lain. Kamu pernah gak sih ngeliat di kolom komentar artis-artis banyak banget hate comment dan ketikan mereka tuh kejam banget tuh, ada yang ngancem bunuh diri, insecure berlebihan, sok pede lu, sok cantik, narsis lo toxic. Sering banget gak sih kamu ngeliat komentar-komentar itu? Dan kebanyakan mereka yang komen itu pakai fake account atau enggak pakai akun asli cuma di private. Ini semua ada alasannya. Setelah aku tahu ilmu ini, aku udah nggak sedih lagi kalau ada haters yang komen. Karena apa? Isunya itu ada di mereka, bukan di aku. Untuk kamu para kreator pemula, mendapatkan hate comment mungkin kayak kaget ya. Kok bisa sih jadi overthinking? Ya, I feel you. Aku pernah mengalami itu 6 atau 7 tahun yang lalu. Waktu di YouTube ada yang ngatain aku, fals banget, kampungan, biasalah. Tapi yang ngomong kayak gitu nggak berani ngomong langsung. Coba kalau misalkan ketemu sama aku, biarkan karma yang bekerja. Video ini tuh aku pengen nyemangatin untuk kamu para kreator, para YouTuber atau para artis yang insecure nih gara-gara hate comment. No, kamu jangan sedih dulu. Ada alasannya kenapa mereka itu nge-hate. Gak mungkin mereka berkoar-koar seperti itu kalau nggak ada penyebab sebelumnya. Oke, aku baca. Menurut Psychology Today, the things people hate about others are things that they fear within themselves. Yang berarti hal-hal yang dibenci dengan orang tersebut sebenarnya itulah yang mereka takuti. Apa penyebabnya haters bisa komen sekejam itu? Kayak gak mikir dulu pakai otak, langsung enteng aja jarinya. Berdasarkan pengalaman pribadi aku, jujur aku pernah, masih bocil gitu, baru lulus SD, SMP kelas 1 gitu, aku pernah jadi haters salah satu artis. Pokoknya dia artis, aku gak suka sama dia karena apa penyebabnya? Aku cemburu, dia deket sama idola aku. Ya gitulah ya, pikiran bocil. Sampai sekarang aku mikir, kok aku alay banget sih mikirnya kenapa aku sebenci sama artis itu. Tapi semenjak lulus SMP, ya aku udah gak benci lagi sama artis itu. Aku malah suka nontonin dia karena dia lucu. Dia gak salah. Yang salah itu aku, hati aku busuk gitu kan. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena ada penyebabnya. Mereka itu mungkin yang pertama itu ada trigger trauma di masa lalu yang belum disembuhkan. Makanya tuh kalau misalkan ada sesuatu yang mirip atau sama dengan yang terjadi in the past, dia ke-trigger, dia marah, dia gak mau melihat itu karena itu sudah menyakiti dia di masa lalu. Makanya dia benci, mengeluarkan unek-uneknya dan dituangkan ke orang lain. Dia mengetik itu secara alam bawah sadar yang men-trigger dia sampai dia ketik itu. Coba kalau misalkan dia sudah sembuh, sudah healing, dengan kesadaran penuh nih ya, dia nggak akan komen kayak gitu. Makanya kenapa haters itu suka pakai fake account, karena mereka malu sama identitas dirinya. Yang pertama itu belum mengenal diri sendiri. Aku sambil baca yang ada di artikel aku. Hal ini bikin kamu tuh salah paham dan membenci orang lain tanpa sebab yang jelas. Belum kenal sama orang itu tapi kamu memberikan penilaian yang salah. Kamu asumsi yang jelek-jelek tentang dia. Yang sebenarnya belum tentu orang itu memiliki karakter tersebut. Yang kedua adalah takut akan hal yang berbeda. Tanpa disadari, ternyata kamu bisa benci sama orang lain tuh tanpa sebab loh. Kenapa? Karena pola pikir ini yang menimbulkan rasa benci pada orang lain karena takut tersaingi. Kenyataannya, nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan, harus bisa belajar menghargai orang lain. Yang ketiga, lanjut iri hati. Ini udah pasti banget. Nggak mungkin haters ngetik di kolom komentar kalau misalkan nggak iri, itu udah pasti iri. Mungkin dia masih ada trigger, masih ada luka, jadinya dia limpahkan ke kamu. Perasaan iri disebabkan nggak mampu menjadi sebaik orang lain. Iri hati menyebabkan permusuhan yang membuat kamu tuh tersaingi oleh orang yang di sekitar. Dan yang terakhir, nggak percaya diri. Kamu melihat bahwa sesuatu yang di dalam orang lain itu nggak bisa kamu miliki. Kamu harus sadar kalau semua orang itu punya ciri khas keistimewaannya masing-masing. Coba deh kamu lihat ke dalam diri kamu, apa sih kelebihannya? Nggak mungkin semua orang tuh pasti punya kelebihan. Cuma kamu belum tahu aja gimana cara mengasah itu, gimana caranya biar dikembangkan sehingga orang lain tuh bisa ngelirik kamu. Buat temen-temen yang masih ada luka, kamu harus bisa sembuhin dulu. Healing pelan-pelan. Healing itu proses penyembuhan kamu. Jadi ketika kamu melihat sesuatu yang mirip atau apapun yang mirip kayak di masa lalu, kamu udah gak ke-trigger lagi. Kamu misalkan ngelihat itu di sosial media, di berita, ya udah kamu udah biasa aja karena kamu ya udah ini emang pembelajaran untuk aku aja. Meditasi forgiveness deh, beneran deh. Kamu pengen jiwa kamu tenang kan? Hati-hati loh. Dendam, benci, itu kebawa loh memorinya sampai kamu mau maaf ajal. Pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Tips healing dari aku, hal yang pertama kamu ingat adalah kematian. Berapapun usia kamu, kalau kamu mulai dendam sama orang, mulai benci sama orang, kamu harus ingat
kematian. Kamu harus tanamkan lagi memori yang menyenangkan, memori yang indah biar melekat di alam bawah sadar. Ketika kamu dalam kondisi yang lemah, yang kamu inget tuh indah-indah. Misalkan apa sih? Nonton konser. Indah-indah apa sih? Main sama teman. Gak apa-apa nangis, kamu mending teriak aja nangis. Karena aku pernah kayak gitu. Setahun aku susah maafin orang. Aku gak mau loh hidup kayak gini. Aku juga pengen bahagia. Makanya aku meditasi forgiveness. Mengawali hari dengan meditasi, abis nangis, muka bekas nangis. Tapi aku menjalani dengan optimis. Masih ada sesuatu yang men-trigger aku. Setiap aku ngeliat sesuatu yang berhubungan dengan orang itu yang susah aku maafin, masih nangis, masih kesel sampai aku teriak-teriak di mobil. Karena separah itu loh orang kalau misalkan punya luka di sini. Luka tuh bisa sembuh kalau kamu punya niat di dalam hati kamu.